Ujian merupakan ketentuan pasti yang tak berubah ataupun berganti. Hanya saja, ujian yang dihadapi ibunda kita Aisyah adalah ujian yang mampu meluluhlantahkan batu besar, gunung, dan menghempaskan hati siapapun juga. Ia dituduh terkait barang paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Kehormatan Aisyah putri Asy-Syiddiq dituduh yang bukan-bukan, padahal ia adalah bunga dan bertakwa lagi suci yang tumbuh di ladang Islam dan disiram dengan air wahyu. Ini sama dengan kehormatan Rasulullah dituduh yang bukan-bukan, padahal beliaulah yang menjaga kesucian umat dan harga diri kaum muslimin. Kisah dusta begitu pedih terasa di hati Ummul Mukminin Aisyah. Masa-masa sulit dilalui Aisyah. Rumah tangga nabawi dan suci dan juga keluarga Abu Bakar tulus mendampingi sehingga sebulan lamanya. Hingga Al-Quran turun menyampaikan pembebasan untuk wanita yang menjaga kehormatannya, Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq, dari segala tuduhan keji. Pembebasan ini juga menyelipkan kesaksian penuh berkah bagi seorang lelaki mukmin, Syafwan bin Mu'attal, yang dituding berbuat yang bukan-bukan dengan Aisyah. Selain itu, pembebasan ini juga memberikan tanda dosa dan kebohongan bagi orang-orang munafik yang tetap menimpa mereka hingga batas akhir. Jiwa orang-orang munafik tidak lagi melihat kemenangan Islam kian meluas seiring perjalanan hari demi hari. Mereka merasa posisi mereka mulai terbatasi dan lenyap hingga dimurkai masyarakat mereka sendiri. Untuk itu, mereka ingin sekali melayangkan pukulan telak kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduhkan kebohongan besar kepada ibunda kita dan suci, Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq. Sejak pertama kali mendengar Islam, kemunafikan dan kedengkian muncul di hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia pun tiada henti melancarkan tipu daya terhadap Nabi dan Islam. Namun hikmah Allah selalu mengintai Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum munafik, hingga pada akhirnya mengekang dan membinasakan mereka. Kisah dusta nyaris saja menjadi fitnah buta karena peristiwa ini mengguncang kaum muslimin dan juga eksistensi mereka. Orang-orang tidak sama dalam menyikapi kejadian ini. Mereka memiliki pandangan berbeda-beda terkait kebohongan dan kezaliman ini. Sebagian diam tidak menyadari kata-kata yang ia ucapkan karena begitu syok dan tercengang. Sebagian lainnya mengucapkan hal yang paling besar dan paling buruk. Sejumlah orang merasa takut untuk menuturkan kebenaran untuk membela harga diri istri Nabi dan suci lagi disucikan Aisyah. Pada akhirnya Allah menurunkan hukuman terhadap mereka yang bersikap takut, diam dan tidak menepis kebohongan dan dusta dari medan kesucian dan kesempurnaan. Medan Nabawi, keluarga Abu Bakar, Allah menyimpan neraka jahanam yang setiap kali padam, api justru semakin berkobar dan menyala untuk orang-orang munafik yang secara tegas menebar berita dusta dan berbohong. Tak dapat dipungkiri, peristiwa besar ini menyelipkan bahaya lisan, sekaligus menunjukkan beratnya ujian Rasulullah SAW yang tidak diketahui siapapun selain yang maha mengetahui, maha melihat. Namun Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang bersabar dengan kesabaran terbaik. Beliau mengatasi persoalan ini dengan kebijaksanaan dan tenang, karena fokus beliau adalah menjaga masyarakat Islam dari berbagai topan badai fitnah, guncangan-guncangan musibah, dan petaka-petaka tipu daya munafik yang muncul dari kegelapan-kegelapan kejahiliaan. Kejadian krusial yang dialami Ummul Mukminin, istri pemimpin seluruh makhluk, orang yang paling beliau cintai, juga kedua orang tua dan keluarganya ini mengusik tidur mereka, serta mengeringkan air mata mereka, khususnya Aisyah, hingga akhirnya Allah menurunkan karunia kepadanya dan juga kaum muslimin melenyapkan duka dan kesusahan. Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad SAW yang tak pernah dibayangkan siapapun juga, karena menurut dugaan banyak orang, Rasulullah akan memimpikan sesuatu yang membebaskan wanita paling suci dan paling memiliki pemahaman mendalam, Ummul Mukminin Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq, dari tuduhan keji. Namun Allah berkehendak untuk menjadikan keistimewaan dari peristiwa ini untuk mengangkat derajat Aisyah, untuk menampakkan kemuliaannya baik secara individu maupun sosial, untuk memperindah kedudukannya di tengah-tengah Ahlul Bait dari sisi kesucian, keutamaan, dan kemuliaan, juga untuk memperberat neraca keutamaan dan kemuliaan kemanusiaan serta keimanan Aisyah karena kedudukannya di hati Rasulullah SAW. Mari kita lihat kisah ini satunya agar mengetahui kedudukan ibunda kita Aisyah yang dibebaskan dari tuduhan keji turun dari atas 7 langit. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saat hendak melakukan suatu perjalanan, beliau selalu mengundi istri-istri beliau. Siapa di antara mereka yang undiannya keluar, dialah yang diajak Rasulullah pergi. Aisyah meneruskan, beliau mengundi kami dalam salah satu peperangan beliau, lalu undianku keluar.
Aku pergi bersama Rasulullah. Setelah ayat hijab turun, aku dibawa di atas sekedup yang aku tempati. Seusai Rasulullah menuntaskan peperangan, beliau pulang hingga kami mendekati Madinah. Pada malam harinya, beliau mengumumkan untuk meneruskan perjalanan. Aku bertahan saat mereka diberitahu untuk meneruskan perjalanan. Aku kemudian berjalan hingga terpisah dari rombongan pasukan. Setelah buang hajat, aku kembali lalu aku meraba-raba dadaku. Ternyata kalung marjanku hilang. Aku kembali ke tempat semula untuk mencari kalung itu. Aku mencari-carinya cukup lama. Orang-orang yang bertugas memanggul sekedupku datang. Mereka kemudian memanggul sekedup dan mereka letakkan di atas unta yang kunaiki. Sementara mereka mengira bahwa aku berada di dalamnya. Kaum wanita kala itu memang kurus karena makanan mereka sedikit. Mereka tidak curiga dengan sekedup tersebut yang serasa ringan saat mereka angkat dan mereka panggul. Karena memang saat itu aku masih kecil. Mereka kemudian menggusah unta lalu berjalan. Aku baru menemukan kalung itu setelah rombongan pasukan berlalu. Setelah itu aku kembali ke tempat peristirahatan rombongan. Namun sudah tidak ada orang di sana. Aku mencari-cari tempat peristirahatanku sebelumnya lalu aku bertahan di sana. Karena aku pikir mereka akan mencariku sehingga mereka kembali lagi kemari. Saat duduk menanti di tempat peristirahatan untuk menyerang, lalu aku tidur. Saat itu Safwan bin Mu'attal As-Sulaimi Az-Zakawani berada di barisan belakang rombongan. Lalu ia tiba di tempat peristirahatanku. Ia melihat sesosok orang tengah tidur. Ia kemudian mengenaliku saat melihatku. Karena sebelum turun ayat hijab, ia pernah melihatku. Aku terbangun saat mendengar ucapan istirja Safwan kala ia mengenaliku. Aku kemudian menutupi wajah dengan jilbab yang kukenakan. Demi Allah, ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Aku juga tidak mendengar satu kata pun dari mulut Safwan selain ucapan istirja. Ia turun lalu menderumkan unta. Ia kemudian menginjak kaki depan unta. Aku kemudian berdiri menghampiri unta itu lalu naik. Safwan langsung berjalan menuntunku hingga kami tiba di rombongan pasukan yang tengah beristirahat di Nahrush Jahirah. Saat itulah banyak di antara mereka yang binasa karena menyebarkan berita dusta. Dan yang menanggung dosa berita dusta ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah meneruskan, kami tiba di Madinah lalu aku sakit selama sebulan setelah tiba. Sementara orang-orang banyak memperbincangkan kata-kata para penyebar berita dusta itu. Aku sama sekali tidak menyadari hal itu. Satu hal yang membuatku merasakan adanya sesuatu saat sakit adalah aku tidak mengenali sikap lemah lembut Rasulullah SAW seperti yang biasa aku lihat saat aku sakit. Saat masuk menemuiku, beliau mengucapkan salam lalu bertanya, bagaimana kondisimu? Setelah itu beliau langsung pergi. Itulah yang membuatku merasakan pasti ada sesuatu. Sementara aku sendiri tidak merasakan sesuatu yang buruk. Setelah itu aku keluar rumah setelah merasa agak enteng. Aku pergi bersama Ummu Mistah ke tempat pembuangan hajat. Kami memang hanya keluar pada malam hari sebelum kami membuat WC di dekat rumah kami. Persoalan kami sama seperti persoalan yang dihadapi orang Arab pada umumnya terkait tempat pembuangan hajat. Kami terganggu jika membuat WC di dalam rumah. Aisyah meneruskan, aku pergi bersama Ummu Mistah. Ia adalah putri Abu Rum bin Muthalib bin Abni Manaf. Ibunya adalah putri Syakhar bin Amir, bibi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Anaknya bernama Mistah bin Usalah bin Ubad bin Muthalib. Setelah buang hajat, kami pulang. Ummu Mistah terpeleset karena bajunya tersangkut. Ia lalu mengucapkan, celakalah Mistah. Aku berkata padanya, buruk sekali kata-katamu. Patutkah kau mencela seorang yang turut serta dalam perang Badar? Ia berkata, kamu ini bagaimana? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Mistah? Aku bertanya, memangnya apa yang ia katakan? Ummu Mistah kemudian menyampaikan kata-kata yang disebarkan para penyebar berita dusta. Akhirnya aku semakin sakit. Setelah sampai di rumah, Rasulullah masuk menemuiku. Beliau mengucapkan salam lalu bertanya, bagaimana kondisimu? Aku kemudian bertanya padanya, apa engkau mengizinkanku untuk menemui kedua orang tuaku? Aisyah menutupkan, aku ingin memastikan berita yang menyebar ini dari kedua orang tuaku. Rasulullah kemudian mengizinkanku pulang.